Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 23 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kasih dan Pengorbanan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan ke-21. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dalam suasana Natal ini, kami belajar kasih adalah pengorbanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersuka cita, kita sebentar lagi memasuki suasana Natal tanggal 25. Hari ini adalah tanggal 23 dan tentu sudah banyak perayaan-perayaan ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja masing-masing. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati kita semua. Kasih adalah pengorbanan. Di dalam bagian Alkitab yang kita tahu dengan jelas, seluruh Alkitab berbicara tentang sebuah nubuatan Yesus akan datang ke dalam dunia. Yesus tidak hanya menyatakan kasih-Nya yang sudah kita pahami, sudah kita miliki, sudah kita rasakan, yang menyelamatkan kita, yang memberikan janji hidup kekal di kemudian hari, yang memperbaharui kita, yang menyertai kita. Setelah Yesus naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus, Roh Penghibur, yang menolong kita, mendampingi kita, menguatkan kita. Namun tidak selesai, kita hanya menjadi orang yang menerima kasih dan cintanya Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Kasih tidak boleh berhenti pada diri kita. Kasih harus mengalir. Tatkala kita sudah menerima kasih Allah sepenuh-penuhnya, sebaik-baiknya, dan kasih yang sempurna, yang berlimpah terjadi pada kita, maka kasih itu harus mengalir. Mengalir bagaimana? Yaitu kasih harus kemudian tersalur kepada yang lain. Apa yang sudah dilakukan oleh Yesus menjadi contoh teladan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu yang terdekat adalah keluarga, kemudian orang-orang yang lebih dekat dengan kita juga adalah lingkungan yang lebih besar lagi. Buat anak-anak mungkin teman sekolah, teman kampus, teman kerja bagi yang sudah bekerja. Lalu kemudian juga tetangga, lingkungan, tentunya dunia yang firman Tuhan katakan kita harus menjadi garam dan terang dunia. Apa yang firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21? Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari kita belajar minimal di keluarga kita. Biarlah Natal kali ini menjadi suatu komitmen bersama, keputusan untuk memperbaiki hubungan-hubungan dalam keluarga. Kalau berbicara tentang mengasihi, itu diucapkan pada saat pernikahan dengan sangat luar biasa dan sempurna. Kita tahu dengan jelas niatan yang baik mengasihi itu dimulai oleh setiap kita masing-masing. Hubungan suami istri, orang tua dan anak, niatnya adalah untuk mengasihi. Dan kita sudah tahu dalam pengetahuan kita apa itu mengasihi. Dan kemudian kita berkomitmen mengucapkannya, menjanjikannya kepada orang di sekitar kita. Namun di dalam pelaksanaannya tidaklah mudah. Bagaimana Yesus melewati sebuah perjalanan yang sangat jauh, yang sangat berat, yang sangat panjang, mengosongkan dirinya. Lalu kemudian tidak memikirkan tentang kepentingan dirinya. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya. Bayangkan, tidak mengasihi saja dengan tidak perlu membenci itu sudah salah. Apalagi kemudian mengasihi diganti dengan membenci. Ada banyak faktor mengapa seseorang itu membenci. Namun yang biasanya disebabkan karena kita mungkin dirugikan. Atau kebencian juga disebabkan karena hubungan timbal balik yang tidak seimbang. Kalau kita berbicara, kita sakit hati dihianati, kita sakit hati karena kita dipersulit, kita sakit hati karena kita dihina, kita sakit hati karena kita dirugikan, kita sakit hati karena diperlakukan tidak adil. Itulah yang diterima oleh Yesus secara sepenuh-penuhnya. Semuanya itu dilakukan dalam rangka Dia mencintai kita. Cinta tidak pernah memikirkan bagaimana hitung-hitungan. Mengasihi adalah satu jalur. Dia memberi tanpa memikirkan bagaimana untuk menerimanya kembali.
Kalau Yesus datang ke dalam dunia, dalam memikirkan, mencintai, mengasihi manusia, dengan memikirkan akan apa yang aku dapatkan setelah mengasihi manusia, maka pelaksanaan kehadiran Yesus ke dalam dunia tidak pernah akan terjadi dan terwujud. Mari sahabat seperjalanan, ayat 21 dikatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Kasih memang ketidakadilan yang kita terima. Kasih memang tidak bisa membalas keburukan dengan keburukan, pengkhianatan dengan pengkhianatan, rasa sakit dibalas dengan menyakiti, memukul dibalas dengan memukul kembali. Hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan tidak berlaku dalam hukum kasih. Hukum kasih adalah memberi tanpa berharap untuk menerima. Memang seakan-akan ini sesuatu yang sangat ideal, tapi memang kasih Allah adalah kasih yang ideal. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna, tanpa cacat, tanpa celak, tanpa retak, tanpa ada kebocoran. Setelah mengasihi, dia tutup semuanya, tidak lagi kemudian bocor. Bocor itu artinya mengasihi dengan setengah rela. Mengasihi tapi kemudian rasa tidak rela untuk menyatakan kasihnya. Rasa kita menjadi orang yang sangat dirugikan. Kasih itu memang dirugikan. Kasih itu memang tidak seimbang. Kasih itu memang bukan hubungan timbal balik. Aku dapat memberi apa, lalu aku akan mendapatkan apa. Tidak demikian. Mari sahabat seperjalanan, dalam suasana Natal yang sangat indah ini, kita memperbaiki hubungan-hubungan. Sebut saja kalau orang yang menyakiti kita tidak bisa kita kontak, minimal jangan hubungi orang tersebut, jangan kaitan orang tersebut dengan menyimpan kebencian. Biarlah pada saat ini kasih itu memang pengorbanan. Kasih itu memberi tanpa menerima. Mari kita akan hapus seluruh pikiran-pikiran negatif, seluruh perasaan-perasaan yang kemudian membuat rohani kita menjadi sakit, fisik kita menjadi sakit, anggota tubuh kita juga mengalami berbagai gejala-gejala. Karena kebencian itu membawa penyakit, baik spiritual maupun jasmani. Dengan demikian, mari sahabat seperjalanan kita berjuang. Apa yang firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita sudah menerima semua yang terbaik. Tentang berbagi, bagaimana kita bisa berbagi kepada orang lain? Karena kita memiliki. Dan Tuhan sudah memberikan itu kepada kita. Kasih yang kita terima dari Allah, berarti kita sudah memiliki kasih Allah. Tinggal membagikannya. Tidak hanya kita simpan untuk diri sendiri. Mari kita berjuang. Ya Tuhan, jadikan aku tidak hanya sebagai penerima-penerima kasih Allah, tapi sebagai penyalur-penyalur kasih Allah. Bukan kepada orang yang sama-sama baik dalam hubungan. Tetapi yang paling sulit adalah bagaimana mengasihi dengan mengampuni, dengan tidak membenci, dengan memaafkan orang yang pernah berbuat jahat dan menyakiti kita. Biarlah Natal kali ini kita memberikan hadiah yang terindah buat Tuhan, yaitu hati yang disucikan, hati yang dimurnikan, hati yang dibersihkan dari segala perasaan negatif termasuk kebencian. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami belajar mengasihi adalah pengorbanan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.